Kembali lagi bersama saya, host tercinta kalian, dalam podcast Bincang Psikologi. Oke, hari ini kita mau membahas tentang aliran psikologi bernama psikoanalisa. Pasti kalian penasaran, apa itu psikoanalisa? Apa itu? Apa itu? Oke. Dan perlu diketahui, teori ini itu didirikan atau dicetuskan oleh orang bernama Sigismund Freud, atau yang biasa dikenal Sigmund Freud, orang berkebangsaan Austria yang lahir pada tahun 1856. Nah, untuk sebagai permulaan sebelum kita masuk ke teori yang lebih dalam, ya kan? Jadi saya kasih contoh satu deh, teori yang paling terkenal dari Freud. Salah satunya yaitu adalah tentang adanya alam bawah sadar yang mengendalikan sebagian besar perilaku manusia. Nah, kalau itu tidak perlu saya dijelaskan karena saya tidak berkompeten. Nanti ngawur, kalian sesat semuanya. Lebih baik kita langsung bertanya kepada the mighty, the ultimate sumber terpercaya. Nah, sebelum kita langsung ke narasumber yang terpercaya, lebih baiknya saya mengenalkan teman-teman saya dulu dong ya kan? Yang pertama, saya punya teman di kelompok kita ada namanya Insan. Yang kedua, ada Mahmudah Aziziyah. Nah, terus yang ketiga ada Arinda. Oh, dan yang paling terakhir dan yang paling ultimate ini, the ultimate itu namanya Ahmad Swaidi Ali. Ini nanti paling ultimate. Nah, sampai juga akhirnya ke narasumber yang almighty, the precious one dalam kelompok kita, yaitu kita sambut dia, David Poza. Silakan Bang. Oke, halo. Oke, ini kalau dibilang saya berkompeten juga saya sebenarnya nggak berkompeten. Belum lulus soalnya. Tunggu lulus dulu baru bisa dibilang berkompeten ya. Tapi saya akan membantu untuk menjelaskan tentang apa itu psikoanalisis. Nah, kan tadi udah dijelasin ya sama Abang Amadeus Giraldo. Gitu. Kalau misalnya psikoanalisa itu dibentuk sama Sigmund Freud. Nah, sebenarnya nggak Sigmund Freud sendirian gitu, tapi bersama dengan beberapa tokoh lainnya, Sigmund Freud itu membangun psikoanalisa yang bisa dibilang salah satu aliran di dalam psikologi yang cukup terkenal. Selain dari aliran behaviorisme, humanistik, psikoanalisa, psikologi positif, kemudian ada apa lagi ya? Psikologi transpersonal, ada banyak cabang dari psikologi, tapi yang paling terkenal itu psikoanalisa. Kalau misalnya kalian mempertanyakan seberapa terkenal sih sebenarnya psikoanalisa itu, pernah nggak sih kalian nonton series di TV gitu, series luar gitu kan, atau dari film gitu, yang kalau misalnya ada orang yang datang ke terapis atau ke psikolognya, terus habis itu dia disuruh baring di sofa gitu, terus habis itu ditanyain. Nah, itu adalah salah satu bentuk terapi yang sebenarnya berakar dari teori psikoanalisa gitu. Kenapa jadinya harus tidur seperti itu adalah bentukan dari Freud. Nanti aku akan jelasin, ini aku pakai saya atau aku ya, enaknya gitu. Senyamannya aja Bang. Oke. Bebas. Senyamannya Abang aja. Siap. Nah, tadi Abang Amadeus Giraldo, Abang Etus ada bilang tentang Sigmund Freud itu salah satu teorinya yang paling terkenal itu tentang kesadaran, ketidaksadaran, sama kesadaran gitu. Tapi sebenarnya itu tuh kayak masih permulaan dari teorinya Sigmund Freud gitu. Nah, Sigmund Freud sendiri sebagai bapak dari psikoanalisa itu membangun teorinya dengan 3 jenis atau 3 tingkat kesadaran yang
kalau misalnya di dalam teorinya itu digambarkan sebagai gunung es gitu. Nah, yang paling atas itu disebut dengan kesadaran atau tingkat conscious, terus di tengah, jadi misalnya ini gunung es nih, nggak ada gambarnya, jadi susah gitu menggambarkannya. Ini anggap ini gunung es nih ya, ini gunung es. Nah, ini adalah tingkat kesadaran. Ruas jari pertama ini adalah tingkat kesadaran. Di sini air, ini adalah batas air. Nah, masuk ke batas yang ini itu namanya prakesadaran, gitu. Kemudian di yang paling bawah itu adalah ketidaksadaran. Kalau misalnya kalian nggak paham dengan apa itu kesadaran, ketidaksadaran sama prakesadaran, ini aku coba jelasin ya. Jadi kesadaran itu adalah tingkatan yang memiliki fungsi mengingat, menyadari, dan merasakan sesuatu secara sadar. Gitu. Nah, kesadaran ini memiliki ruang yang terbatas dan tampak pada saat individu menyadari berbagai stimulus yang ada di sekitarnya. Biasanya bentuk dari kesadaran ini ada di dalam pikiran, perasaan, sama ingatan. Nah, ini adalah bentuk dari kesadaran. Itu yang tingkatan pertama dari teori gunung esnya Sigmund Freud. Yang kedua itu adalah prakesadaran atau biasa disebut dengan subconscious. Tuh. Kalau misalnya di tingkat prakesadaran itu yang berbicara soal penyimpanan ide, ingatan, dan perasaan yang berfungsi mengantarkan ke tingkat kesadaran. Tuh. Prakesadaran ini bukan merupakan bagian dari tingkat kesadaran, tapi merupakan tingkatan lain yang biasanya membutuhkan waktu beberapa saat untuk menyadari sesuatu. Biasanya itu ada di dalam bentuk melamun, atau mimpi, atau misalnya pernah nggak sih kita lagi ngobrol nih ya, lagi ngobrol cepet gitu, tahu-tahu kita salah mengucapkan sesuatu gitu, sering kan gitu kan. Nah, itu adalah bentuk dari subconscious atau prakesadaran. Nah, di tingkatan yang terakhir itu ada yang namanya ketidaksadaran. Nah, ketidaksadaran ini tingkatan dari dunia kesadaran yang terbesar dan sebagai bagian terpenting dari struktur psikis. Nah, itu tadi salah satu bentuk dari prakesadaran. Nah, sebagai bagian terpenting dari struktur psikis karena segenap pikiran dan perasaan yang dialami sepanjang hidupnya yang tidak dapat disadari lagi akan tersimpan dalam ketidaksadaran. Tingkah laku manusia sebagian besar didorong oleh perasaan dan pikiran yang tersimpan di dalam tingkat ketidaksadaran ini. Nah, biasanya ketidaksadaran ini bentuknya adalah pengalaman, baik itu pengalaman baik, pengalaman buruk, pengalaman traumatik, pengalaman masa kecil. Makanya Sigmund Freud itu biasanya diasosiasikan atau dihubungkan dengan pengalaman masa lalu, gitu. Yang nanti akan jadi kritik kenapa psikoanalisa itu teori yang sebenarnya tidak relevan lagi. Gitu. Nah, dari ketiga bentuk kesadaran ini, Sigmund Freud membangun teori yang kalau misalnya orang bilang Sigmund Freud itu biasanya akan bahas tentang tiga ini, yaitu kepribadian manusia yang dibentuk oleh tiga sistem, id, ego, sama superego. Ini kalau kamu mahasiswa psikologi, kamu harus paham dan kamu harus ingat ini sampai kamu ngerti. Karena kalau misalnya kamu nggak ingat id, ego, superego, kamu akan dipertanyakan kemahasiswaanmu di Fakultas Psikologi. Nah, membahas soal id, ego, sama superego, id itu adalah dorongan naluriah, dorongan yang tidak disadari, yang paling dasar. Biasanya id itu adalah sistem dasar kepribadian yang merupakan sumber daripada segala dorongan instingtif, khususnya seks dan agresi. Tuh. Nah, ini yang suka ngebahas soal yang kayak gini nih, biasanya otaknya kenceng nih. Gitu. Kalau di dalam literatur yang aku baca, itu beroperasi pada tingkat ketidaksadaran atau unconscious level dan berfokus hanya pada dorongan dan keinginan instingtual. Gitu. Nah,
menurut Freud itu dibagi atas dua. Dorongan biologis ini dibagi atas dua, eros sama thanatos. Nah, eros ini yang tadi aku bilang kalau dorongan yang ingin bertahan hidup, dorongan biologis yang ingin bertahan hidup, yaitu seks atau keinginan kita untuk makan, keinginan kita untuk minum. Nah, itu tuh didorong oleh dorongan eros. Kalau misalnya thanatos itu adalah dorongan-dorongan yang sama, ingin bertahan hidup, tapi yang sifatnya itu dia merusak, agresif, perilaku yang itu it. Oke, sampai sini aman ya. Nah, sekarang kita bahas soal ego. Ego itu merupakan aspek psikologis yang timbul karena kebutuhan individu untuk berhubungan dengan dunia realita. Tuh. Nah, ego ini berfungsi sebagai penyalur dan untuk ngecek dalam maksudnya it ini bekerja sesuai dengan kebutuhan it, tapi yang gimana ya? Kan it itu kan dorongan seksual, dorongan nafsu, gitu, kebutuhan untuk agresi. Nah, ego ini berfungsi sebagai penyalurnya, dan bekerja untuk memenuhi kebutuhannya it di cara yang bisa diterima secara sosial, gitu. Nah, biasanya it itu berkembang di masa bayi, masa-masa kecil itu berkembangnya it, gitu. Nah, yang terakhir itu adalah superego. Tadi udah it, ego, superego. Nah, sekarang superego itu adalah subsistem yang berfungsi sebagai kontrol internal yang biasanya terdiri dari kata hati atau apa yang seharusnya dilakukan dan yang tidak dilakukan. Selain itu, superego juga terdiri dari ego ideal. Apa yang harusnya saya ini harusnya bagaimana gitu. Saya harus menjadi seperti apa, itu superego. Biasanya untuk mempermudah dosen itu bakalan bilang, it itu dorongan nafsu, ego itu yang mengatur, ego itu yang menjalankan, super ego yang mengatur, gitu. Jadi super ego ini memastikan bahwa apa yang dilakukan oleh si orang ini, si it dan it sama ego ini, itu tuh sesuai dengan standar moral yang ada, gitu. Contoh paling gampang pengoperasian it, ego sama super ego itu kayak gini. Kalau misalnya it-nya bilang, aku lapar, aku pengen makan coklat, gitu. Super egonya bilang, kamu harus diet. Nah, egonya akan bilang kalau, oke, aku boleh makan coklat, tapi dalam tingkat moderasi. Aku boleh makan coklat, tapi nggak boleh banyak-banyak, karena aku lagi diet, kata super ego. Gitu. Nah, itu menurutku adalah contoh yang paling gampang untuk menjelaskan tentang it, ego, sama super ego. Gitu. Sampai di sini, paham anak-anak? Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu atau lanjut aja? Bang, saya mau nanya nih. Oke. Jadi gini, tadi kan Abang ada bilang tentang kesadaran, prakesadaran, sama ketidaksadaran. Jadi ketidaksadaran itu sama kayak alam bawah sadar nggak, Bang? Kalau misalnya di dalam teorinya Sigmund Freud, ketidaksadaran itu alam bawah sadar. Alam bawah sadar. Nanti alam bawah sadarnya dimunculkan lewat subconscious, nanti subconsciousnya muncul ke consciousnya, gitu, ke kesadarannya. Okay. Tapi, terus, maksudnya aku ada yang mau aku bilang dulu. Oke, lanjut. Tapi di beberapa literatur dan beberapa ahli psikologi bilang kalau alam bawah sadar itu bukan masuk di dalam ketidaksadaran, tapi dia sebenarnya masuk ke dalam prakesadaran atau subconscious. Gitu. Sebenarnya masih jadi perdebatan juga. Kayaknya dari kemarin aku menjelaskan ke anak-anak masih banyak perdebatan di dalam dunia psikologi. Gitu. Tapi memang iya, aku ada
diskusi dengan beberapa dosen dan mereka menjelaskan beberapa hal yang berbeda tentang konsep alam bawah sadar. Tapi biasanya akan masuk ke dalam ketidaksadaran. Pertanyaan selanjutnya? Jadi gini, kalau misalnya alam bawah sadar itu masuk ke tidak kesadaran, itu kan kita sering dengar tuh kalau mimpi itu di bawah alam sadar kita, iya kan Bang? Tapi tadi Abang bilang mimpi itu masuk di dalam pra kesadaran. Gitu. Itu yang aku ingin tanyakan tuh, maksudnya tuh gimana? Oke, sebentar ya. Maaf Kak, materi tentang psikoanalisa ini banyak. Oh iya Bang, saya juga mau nambahin sedikit karena materi apa yang ditanya itu sama-sama alam bawah sadar. Kan kalau kadang kita lihat kan yang hipnotis itu loh Bang, kan dia itu mainnya itu di alam bawah sadar ya. Nah, kalau yang kadang kita lihat kan orang dihipnotis tiba-tiba dia mau melakukan secara sadar tuh masuknya gimana Bang? Cara masuknya hipnotisnya gitu. Oke. Hipnotis sama apa tadi pertanyaannya Tia? Sama mimpi ya? Mimpi ya, oke. Karena, ini aku jawab ya untuk pertanyaannya. Kenapa mimpi itu masuk ke dalam prakesadaran, bukan ke dalam ketidaksadaran? Karena ketidaksadaran itu berbicara soal pengalaman masa lalu, itu berbicara soal pengalaman traumatik. Nah, sedangkan di dalam prakesadaran itu bicara soal tingkatan kesadaran yang menyimpan ide, ingatan, perasaan yang berfungsi mengantarkan ke tingkat kesadaran. Gitu. Masuknya itu ke dalam prakesadaran itu di catatanku. Tapi konsep yang paling dikenal dalam teori Sigmund Freud itu berbicara soal interpretasi mimpi. Nah, interpretasi mimpi ini masuk dalam bukunya Freud di tahun 1900 tentang Interpretation of Dreams. Nah, Freud percaya bahwa di dalam bukunya Freud itu percaya bahwa untuk bisa menganalisis mimpi seseorang itu mampu untuk memberikan kita insight atau pemahaman tentang ketidaksadaran seseorang. Nah, jadi kontradik lagi kan antara prakesadaran dengan ketidaksadaran gitu. Tapi kalau misalnya kita telaah baik-baik, sebenarnya mimpi itu bisa masuk di antaranya. Karena kalau misalnya aku kasihkan gambarnya gunung es ya, mana ya? Nah, nih, kelihatan kan catatannya. Nah, ini kan air nih. Ini air. Yang muncul itu cuman yang kesadaran, gitu. Ketidaksadaran itu bentuknya tidak sebesar ketidaksadaran, tapi mereka di dalam air yang sama, gitu loh. Jadi sebenarnya menurutku ini tolong dikoreksi di kolom komentar nanti kalau misalnya ada yang punya pemahaman yang berbeda, tolong ya netizen. Nah, menurutku itu tuh mereka masih bersinggungan gitu loh antara jadi mimpi itu menurutku mimpi itu ada di antara subconscious dengan unconscious gitu, di antara ketidaksadaran dengan prakesadaran gitu. Kenapa jadinya mimpi itu lebih mudah untuk dimunculkan lagi ke kesadaran itu karena dia masuk ke dalam ingatan-ingatan yang kan tadi aku udah bilang tuh ya catatanku tadi, kesadaran itu kan bentuknya itu kan tadi pikiran, perasaan, ingatan. Nah, prakesadaran itu kan bentuknya mimpi, lamunan, sama salah ucap. Itu. Kenapa jadinya kita kalau misalnya kita bermimpi, ini menurut analisaku ya, kenapa jadinya ketika kita bermimpi itu lebih mudah untuk diingat? Karena dia berada di tingkat prakesadaran. Gitu. Walaupun Freud dalam bukunya bilang kalau mimpi itu masuk dalam ketidaksadaran. Gitu. Tapi kan mimpi juga sering nggak ingat gitu. Misalnya kita mimpi, tapi pas bangun itu kita nggak ingat lagi kita mimpi apa.
Padahal kan kita ngerasa kita tuh lagi bermimpi. Berarti kan ketidaksadaran juga. Tapi tapi kalau misalnya kita bicara yang aku bilang tadi itu, mimpi itu jadinya di antaranya subconscious dengan unconscious itu loh. Tidak semua hal di dalam unconscious itu bisa dimunculkan ke kesadaran. Itu yang harus kita pahami. Itu yang harus kita sama-sama sepakati. Tidak semua hal yang ada di dalam ketidaksadaran itu bisa dimunculkan ke kesadaran. Gitu. Even ketika kamu bilang kalau misalnya ketika kita mimpi itu ada mimpi-mimpi yang kita nggak bisa ingat lagi. Gitu. Tapi psikoterapi psikoanalisa itu mampu untuk memunculkan kembali mimpi-mimpi yang tidak kita ingatnya. Ini aku jelaskan soal mimpi ya. Pusing kan? Ini kita baru bahas soal Sigmund Freud. Nah, jadi hipotesa awalnya Sigmund Freud itu bicara soal tujuan utamanya mimpi adalah untuk menyediakan individu dengan pemenuhan harapan yang mengizinkan mereka untuk bekerja melalui masalah-masalah. Ini aku bacakan bahasa Inggrisnya aja ya. Okay. The primary purpose of dreams was to provide individuals with wish fulfillment, allowing them to work through some of their repressed issues in a situation free from consciousness and constraints of reality. Nah, jadi mimpi itu punya tujuan, yaitu untuk memenuhi harapan seseorang. Oke. Yang direpresikan di sebuah kondisi yang tidak ada kesadaran, gitu. Tidur, gitu. Untuk bisa muncul mimpi itu ya tidur, ya kan? Ketika kita tidur kan kita tidak sadar. Itu adalah hipotesa awalnya Sigmund Freud. Nah, di dalam buku ini juga Sigmund Freud itu membagi mimpi itu jadi dua. Oke. Bukan mimpinya sih yang dibagi. Kontennya itu dibagi jadi dua, manifest content atau mimpi yang sebenarnya dengan latent content atau maksud atau tujuan utama dari mimpi itu sendiri. Nah, tujuan dari mimpi itu adalah untuk menerjemahkan keinginan-keinginan tabu atau terlarang seseorang menjadi bentuk yang tidak berbahaya melalui kondensasi atau menggabungkan dua atau lebih ide, displacement atau mengubah orang atau objek yang kita concern itu menjadi sesuatu atau orang lain gitu. Dan elaborasi kedua yaitu proses ketidaksadaran untuk mengubah pemenuhan harapan atau pemenuhan keinginan atau kejadian tertentu menjadi narasi yang logis. Itu menurut Freud. Nah, karena sebelum muncul teorinya Freud, mimpi itu tidak dianggap sebagai sesuatu yang signifikan dan itu tuh cuman kayak ocehan di dalam pikiran kita gitu loh. Itu penjelasan Freud tentang mimpi. Gitu. Bahwa setiap mimpi itu sebenarnya adalah hasil dari represi keinginan kita, tapi bagaimana nanti kita akan mengubah hasil mimpi tersebut menjadi realita, bukan realita. Apa maksud dari mimpi itu? Gitu. Jadi mencari arti mimpinya, kalau bahasanya Freud. Itu tadi pertanyaannya Tia baru terjawab satu. Atau udah kejawab dua-duanya? Udah. Udah. Tapi Bang, tadi pertanyaannya Etus, ya apa kalau misalnya?
Kalau Apa? misalnya mimpi itu kayak kalau misalnya mimpi itu kayak pemenuhan harapan nih kayak katanya abang tadi tuh. Itu atau kayak keinginan dari kita gitu kan. Kenapa kita bisa mimpi buruk? Kenapa kita bisa mimpi buruk? Oke, sejauh ini aku masih belum dapat literatur yang bahas soal kenapa kita bisa mimpi buruk. Oke, tapi balik lagi, kalau misalnya kita bicara soal teorinya Freud, gitu, ketidaksadaran itu kan pengalaman traumatis ya. Nah, kalau yang tadi udah aku jelaskan, ketidaksadaran itu kan masuk ke dalam pengalaman traumatis. Nah, di penjelasannya Freud yang tadi tentang mimpi itu bicara kalau sebenarnya mimpi itu adalah hal-hal yang direpresikan oleh individu itu. Itu nanti kita akan bicara soal represi itu apa itu di mekanisme pertahanan diri. Nah, tapi dari pengalaman atau orang atau hal-hal yang direpresikan sama individu itu ditekan sampai ketidaksadaran. Nah, makanya kan tadi kan Freud membagi jadi dua, mimpi yang sebenarnya sama makna dari mimpi itu. Nah, bisa jadi mimpi buruk itu adalah kalau menurut Freud bisa jadi itu adalah sebuah representasi dari hal-hal yang kita represikan. Tuh, kejawab kan? Bang, mau nanya nih, di dalam psikologi itu tuh ada yang namanya déjà vu nggak sih? Itu masuk ke teori mana kalau ada? Oke, ini aku jawab ya. Kan tadi kita ada bahas soal mimpi nih. Tuh. Ada yang kan kalau misalnya pemahaman orang awam itu adalah déjà vu itu kayak kita pernah mengalami hal yang sama kan di tempat yang sama dengan kondisi yang sama gitu. Nah, kalau misalnya kata salah satu dosenku dulu sebenarnya déjà vu itu tidak berasal dari mimpi tapi memang kita pernah berada di tempat yang sama pada posisi yang sama dengan orang-orang yang sama gitu loh. Atau bisa jadi itu tuh kayak pengalaman masa lalu kita di posisi yang sama walaupun tempatnya berbeda, tapi hal yang kita rasakan itu sama gitu loh. Itu kalau menurut penjelasan salah satu dosenku. Gitu. Penjelasan tentang déjà vu. Itu. Tapi kalau misalnya baru pertama kali kayak begitu, Bang, tapi udah kayak iya. Ini aku pernah mimpi kayak gini deh, itu gimana? Nah, kalau menurut penjelasan dosenku itu, déjà vu déjà vu itu bisa jadi nih, misalnya aku duduk di kamar ini, duduk di posisi lagi nge-zoom kayak gini nih. Terus habis itu aku duduk di kamarnya siapa ya? Siapa yang gampang dia? Kamarnya Etus lah gitu. Gitu. Di posisi lagi nge-zoom dengan kondisi kamar yang hampir sama. Nah, itu tuh aku bisa merasakan kayak memoriku tuh muncul lagi gitu loh. Tapi kalau menurut penjelasan dosenku itu belum tentu itu tuh dari mimpi. Tuh. Itu penjelasan tentang déjà vu. Jadi sebenarnya kita tuh kayak berada di posisi yang sama kedua kalinya gitu. Kita yang langsung kayak mikir, kayaknya aku pernah melakukan hal ini di sini deh. Gitu. Ya kan kayak gitu kan déjà vu itu. Gitu. Terus tadi pertanyaannya Etus tentang hipnotis ya. Kenapa orang bisa dihipnotis? Kalau misalnya penjelasan tentang hipnotis sendiri, aku masih belum dapat penjelasan yang cukup jelas tentang hipnotis ya. Karena hipnotis itu kan sebenarnya salah satu hasil produknya Freud tentang hipnosis yang digunakan dulu untuk menyelesaikan psikopatologi yang terjadi pada orang-orang pada masa itu gitu loh. Nah, jadi kalau misalnya kalian nggak tahu psikopatologi, tolong dicari ya. Itu psikologi sama patologi gitu. Gangguan psikis. Nah, kalau di dalam apa namanya
di dalam teorinya Freud, aplikasi hipnosis itu digunakan pada perawatan terhadap gangguan emosional yang berasal dari sebuah gerakan misterius yang tidak jelas yang disebut animal magnetism yang diperkenalkan oleh Franz Anton Mesmer. Tuh. Nah, hipnosis ini mendapatkan pengakuan profesional yang lebih besar dalam dunia medis dengan karya dari seorang dokter Prancis, Jean-Martin Charcot, pada tahun 1825 sampai 1893, yaitu seorang kepala klinis neurologis gitu. Nah, dia menggambarkan gejala-gejala histeria dengan menggunakan hipnosis dalam terminologi medis yang membuatnya lebih dapat diterima oleh French Academy of Science gitu. Tapi kalau misalnya penjelasan tentang kenapa seseorang itu bisa dihipnotis, aku masih belum berkompeten untuk menjawab hal itu. Tapi itu tadi intermezzo fact tentang hipnosis itu sendiri. Gitu. Tapi yang aku tahu, kalau misalnya seseorang itu tidak ingin, maksudnya dia udah tidak ingin dihipnotis, maka dia tidak bisa dihipnotis gitu. Kenapa tuh? Kayak bingung gitu. Berarti harus ada persetujuan dari juga dong, dari orangnya yang mau dihipnotis. Harus si individu ini yang pengen dan mengimerskan dirinya, mengimerskan apa ya bahasa Indonesia mengimerskan itu, mengimerskan dirinya untuk mau dihipnotis gitu. Tapi kalau misalnya dia nggak mau dihipnotis, ya dia nggak bisa dihipnotis gitu, karena pikirannya udah resisten. Oh gitu. Berarti hipnotis tuh awalnya diciptakan untuk apa ya? Sebenarnya untuk terapi yang betul, yang bagus gitu ya, Bang. Tapi karena ada oknum yang itu yang merusak citra hipnotis. Karena kayak gitu. Oke. Kita ya. Oh, ada yang mau bertanya lagi? Enggak, aku cuman mau aja. Jadi hipnotis itu masuk ke ketidaksadaran, kesadaran atau prakesadaran? Apa? Hipnotis? Itu termasuk dalam tiga itu enggak? Atau salah satu dari penjelasan tentang kesadaran dan ketidaksadaran ini kan sebenarnya akan membentuk bukan struktur kepribadian, tapi bagaimana bagaimana kondisi psikis seseorang itu bekerja gitu. Itu yang dijelaskan sama Freud. Jadi aku merasa aku belum bisa untuk memasukkan hipnotis itu ke dalam tiga itu gitu. Karena menurutku satu, aku belum paham. Bukan belum paham sih, lebih kayak itu bukan ranahku untuk berbicara soal itu. Kedua, menurutku hipnotis itu tidak masuk ke dalam kesadaran, ketidaksadaran ataupun kesadaran. Tapi hipnosis itu bermain dalam memainkan kesadaran, prakesadaran sama ketidaksadaran. Gitu. Itu yang harus kalian pahamin. Lanjut, tadi kita bahas sudah sampai di ego superego ya. Menurut Freud tadi kan aku udah ngejelaskan ya struktur kepribadian dari ego dan superego itu sendiri kan. Nah, menurut Freud kesadaran, prakesadaran, ketidaksadaran, ego dan superego itu bisa bekerja dengan baik karena adanya energi psikis yang berasal dari fisiologis yang bersumber dari makanan. Jadi menurut Freud kita perlu makan untuk bisa bekerja dengan baik. Tuh. Nah, energi psikis ini dibagi atas dua, gitu. Disimpan dalam insting. Nah, insting ini dibagi atas dua, insting hidup atau libido untuk tetap bertahan hidup, kayak makan, minum, berhubungan seks, gitu. Sama insting mati yang nggak jelas sifatnya atau fungsinya. Itu sifatnya destruktif, kayak dorongan untuk memukul, dorongan agresif, dorongan untuk menyumpah. Nah, itu yang masuk di dalam insting-insting itu sendiri. Kemudian
dari struktur kepribadian ini akan memunculkan yang namanya mekanisme pertahanan diri, atau biasa di dalam teorinya Freud ini defense mechanism. Tuh. Nah, defense mechanism itu apa? Defense mechanism itu adalah strategi yang dipakai individu untuk bertahan melawan ekspresi impuls id serta menentang tekanan superego. Tuh. Mekanisme pertahanan diri ini juga berfungsi untuk melindungi individu dari kecemasan yang berlebih. Gitu. Nah, mekanisme pertahanan diri ini yang perlu digarisbawahi, dia beroperasi pada tingkat ketidaksadaran, di mana dia itu selalu menolak, memalsukan, memutarbalikkan kenyataan, mengubah persepsi nyata untuk mengurangi kecemasan. Gitu. Nah, untuk jenis-jenis dari defense mechanism itu sebenarnya ada banyak banget. Kayaknya waktu aku semester 1 itu aku ingat itu ada beberapa belas gitu, tapi biasanya yang muncul itu ada 6 atau ada 7. Yang aku bakal jelasin ke kalian itu ada 6. Oke? Yang pertama itu ada represi. Nah, represi ini adalah kondisi di mana ketika ego mendorong atau menekan pemikiran-pemikiran yang mengganggu atau mengancam kesadaran seseorang gitu. Misalnya nih, pernah nggak sih kalian ketemu sama teman kalian atau orang gitu yang habis putus cinta terus habis itu dia langsung bilang kayak gini, aku nggak boleh nangis gitu. Kalau misalnya aku nangis, pokoknya aku nggak boleh nangis, nggak mau tahu gimana caranya, aku harus memikirkan hal-hal yang bahagia. Oke, itu represi. Nah, mana catatanku tadi? Oke. Yang kedua, itu denial. Denial itu kondisi di mana ketika ego memblokir atau menghadang pengalaman-pengalaman yang mengganggu atau bisa mengancam dari kesadaran. Itu yang menyebabkan individu tersebut untuk menolak untuk menerima atau percaya apa yang sedang terjadi. Contoh, kalau misalnya kalian ketemu dengan orang nih, misalnya papanya baru meninggal. Tuh. Biasanya stage pertamanya nggak biasanya ya, aku harus hati-hati ngomongnya. Ada beberapa orang yang masuk ke dalam stage denial di mana dia bilang kalau enggak, papaku nggak meninggal. Padahal papanya udah meninggal gitu. Itu namanya denial. Contoh lain yang biasanya muncul ketika orang bilang denial itu biasanya muncul pada orang-orang dengan orientasi seksual yang berbeda. Gitu. Dia denial dengan orientasi seksualnya. Jadi misalnya nih, si A itu berteman dengan B, C, D, E gitu loh. Nah, ketika dia bertemu dengan teman-temannya ini, si A itu bilang kalau enggak kok, aku tidak berorientasi seksual berbeda gitu. Nah itu padahal dia orientasi seksualnya berbeda. Nah itu namanya denial. Menolak untuk mempercayai hal yang sedang terjadi. Kemudian selain represi, denial, terus ada yang namanya proyeksi. Gitu. Ego mencoba untuk menyelesaikan discomfort atau ketidaknyamanan dengan mengatribusikan pemikiran, perasaan, dan motif yang tidak dapat diterima itu ke orang lain. Misalnya kayak gini. Contoh proyeksi yang paling sering kita temukan, itu kalau misalnya pernah nggak sih kalian di kelas, lagi jam istirahat, terus habis itu ada teman kalian tiba-tiba datang terus bilang kayak gini, kalian lapar nggak? Makan yuk, aku tahu kamu pasti lapar kan? Padahal sebenarnya yang lapar itu dia, bukan kita. Betul. Atau enggak kayak gini, kamu lagi sedih kan? Aku tahu kamu lagi sedih. Padahal sebenarnya yang sedih dan butuh untuk dihibur itu dia, bukan kita. Gitu. Nah itu namanya proyeksi. Kemudian ada yang namanya displacement. Displacement. Kalau misalnya di bahasa Indonesia kan itu salah penempatan. Jadi individu memuaskan impulsnya dengan mengalihkan hal yang tidak dia sukai ke orang lain
atau ke objek lain yang tidak sesuai pada normanya gitu. Contoh, displacement itu biasanya kalau kalian lagi ngumpul nih, kalian berlima lagi ngumpul. Terus misalnya Insan ini telat datangnya. Terus Insan ini habis putus gitu kan sama pacarnya gitu, habis kelahi, habis berantem gitu sama pacarnya. Nah, kenapa muka Insan? Nah, ketika dia nyampe ke tempat tongkrongan kalian, dia langsung mencak-mencak marah sama kalian gitu. Marah yang dia rasakan dari putus sama pacarnya, itu dilampiaskan ke kalian. Nah, displacement itu kayak gitu. Yang harusnya dia bisa lampiaskan ke hal lain atau dia bisa menyelesaikan itu, dia melakukannya dengan memarahi kalian. Tuh. Atau misalnya ngebrak meja atau mukul Etus kah atau mukul Ain kah gitu. Nah, itu namanya displacement. Kemudian tadi udah bahas represi, denial, proyeksi, displacement. Kemudian ada yang namanya regresi. Nah, regresi itu sebagai sebuah defense mechanism, individu itu bergerak mundur. Gitu. Untuk menyelesaikan stresnya atau coping stresnya itu dia dengan bergerak mundur. Bukan orang ini jalan mundur gitu, enggak. Maksudnya secara perkembangan biasanya itu ada di orang-orang yang kekanakan. Tuh, itu regresi. Jadi misalnya dia ini udah 24 tahun. Jangan 24 tahun, aku 24 tahun soalnya. Dia ini udah 30 tahun. Tapi dia itu karena dia tidak bisa menyelesaikan masalahnya, dia ngambek kayak anak kecil. Atau dia bersikap kayak anak kecil. Kekanakan, bersikap kekanakan itu sebenarnya adalah sebuah bentuk regresi. Nah, terus yang terakhir kan tadi aku bilang ada 6. Jadi ada represi, denial, proyeksi, displacement, regresi. Nah, yang terakhir itu sublimasi. Nah, sebenarnya itu sama dengan displacement. Itu. Tapi kalau misalnya sublimasi, kalau misalnya displacement itu kan dia dengan cara-cara yang tidak bisa diterima secara sosial ya. Tapi kalau misalnya sublimasi itu dengan cara-cara yang bisa diterima dengan sosial. Contohnya adalah dengan melakukan hobi. Gitu. Kayak ini kalau misalnya cowok biasanya akan lebih relate untuk hal ini. Kalian akan ketemu dengan orang-orang, dengan cowok-cowok yang kalau lagi birahi itu dia nge-gym. Itu sebenarnya adalah bentuk sublimasi, gitu. Untuk menyelesaikan energinya, permasalahannya, atau untuk menyalurkan energinya dari ke dalam pekerjaan atau hobi yang membangun gitu. Secara sosial itu lebih bisa diterima. Makanya biasanya tuh ya, kalau misalnya kalian baca di Instagram atau di akun-akun psikolog atau ahli-ahli psikolog, ahli-ahli psikis, psikiater dan segala macam, biasanya orang-orang yang kecanduan masturbasi atau kecanduan coli itu biasanya akan disarankan untuk menyalurkan energinya ke hal-hal yang lebih produktif, kayak misalnya nge-gym atau misalnya ngerjain pekerjaannya gitu. Itu tentang defense mechanism. Nah, selain itu, tadi kan kita udah bahas tentang tingkat kesadaran. Terus juga kita udah bahas tentang struktur kepribadiannya Sigmund Freud. Itu ada id, ego, superego. Kemudian kita juga udah bahas tentang mekanisme pertahanan diri. Ada regresi, represi, displacement, kemudian denial, proyeksi, sama sublimasi. Nah, sekarang kita akan bahas tentang tingkat perkembangan dalam teorinya Sigmund Freud. Tuh. Nah, ini kalau aku nyebut tingkat perkembangan ini kayaknya Etus sama Insan ini bakalan bereaksi gitu.
tingkat perkembangan Sigmund Freud itu dibagi, ada yang bilang dibagi menjadi 3, ada yang dibilang menjadi 5 gitu. Tapi sebenarnya sama aja. Gitu. Nah, tahap yang pertama itu namanya tahap infantil atau biasanya terjadi pada anak yang berusia 0 sampai 7 tahun. Nah, tahap infantil ini nanti akan dibagi menjadi 3. Oke, tahap oral, tahap anal, sama tahap falik. Tuh kan udah bereaksi kan? Nah, kemudian setelah tahap infantil atau oral, anal, sama falik, ada namanya tahap laten. Tahap laten ini 7 sampai 12 tahun. Tuh. Kemudian yang terakhir itu tahap genital. Tahap genital ini di atas 12 tahun. Nah, aku akan menjelaskan satu persatu fase-fase perkembangan psikoseksualnya Sigmund Freud. Oke. Nah, di tahap yang pertama atau tahap apa tadi aku bilang infantil, itu kan tahap pertamanya itu oral. Nah, tahap oral ini terjadi pada anak umur berkembang pada anak umur 0 sampai 1 tahun gitu. Nah, di tahap oral ini anak mencari kenikmatan atau pleasure melalui mulut gitu. Contohnya ngedot. Kalau misalnya di sini bahasanya sucking. Gitu. Nah, di fase oral itu kenikmatan diperoleh dari rangsangan melalui bibir, rongga mulut, kerongkongan seperti menggigit, mengunyah, menelan dan memuntahkan. Nah, di tahap psikoseksual yang pertama ini, kalau misalnya mendapatkan kepuasan yang berlebih, itu nanti akan menjadi oral incorporation personality. Biasanya orang-orang yang tahap fase oralnya ini berlebih, itu dia senang mengumpulkan pengetahuan, harta benda, sama gampang ditipu. Gitu. Itu kalau misalnya dia over pleasure gitu. Nah, tapi kalau misalnya di fase oralnya ini dia kurang puas, itu nanti akan menjadi kepribadian oral aggression, di mana orang ini itu senang berdebat, sarkastik, terus dia senang makan, merokok, dan menggunjingkan orang lain. Ini kayak aku banget gitu. Oke. Tapi aku tuh ngedot itu dulu lama loh. Juga. Sama. Nah, biasanya orang-orang yang suka gibah itu masuk di dalam orang-orang yang kurang puas di fase oralnya. Tuh. Kemudian di fase anal. Kenapa? Sumber gibah berarti juga termasuk dong. Sumber gibah juga termasuk. Sumber gibah itu bisa jadi dia masuk ke yang berlebih, tau? Karena kan dia senang mengumpulkan pengetahuan. Iya juga. Ya kan? Nah, kita lanjut ya. Masuk ke fase anal. Tuh, fase anal ini biasanya terjadi pada anak umur 1 sampai 2 tahun atau 3 tahun. Gitu. Jadi bisa dari 1 sampai 2 atau 1 sampai 3 tahun, tergantung. Nah, di sini anak itu mencari kenikmatan melalui anus. Nah, biasanya dengan menahan atau mengeluarkan kotoran atau tinja. Nah, pusat aktivitas dinamik pada fungsi eliminar atau pembuangan kotoran, di mana dia membuang feses, menghilangkan tekanan yang tidak menyenangkan karena sisa makanan. Itu biasanya di fase anal ini Freud bakalan bilang untuk melakukan yang namanya toilet training, gitu, atau bentuk latihan. Kalau misalnya toilet training itu kan kita kenal sebagai latihan supaya dia itu nggak ngompol atau kencing sembarangan gitu. Tapi kalau Freud bilang toilet training itu sebenarnya adalah bentuk latihan pemuasan id dan superego secara langsung gitu. Nah, biasanya di dalam fase anal itu semua bentuk kontrol diri dan penguasaan diri itu bermula di sini. Jadi kalau misalnya ada orang yang nggak bisa mengendalikan diri atau mengontrol dirinya, menurut Freud mereka belum melewati
fase analnya dengan baik gitu. Nah, kemudian tadi udah bahas fase oral itu dari 0 sampai 1 tahun. Kenikmatannya lewat mulut. Fase anal dari 1 sampai 2 atau 1 sampai 3 tahun, kenikmatannya lewat anus atau dubur. Nah, kemudian kita masuk ke fase falik gitu. Fase falik ini muncul dari usia 3 sampai 3 atau 4 tahun sampai ke usia 7 tahun. Gitu. Nah, di fase falik ini anak mencari kenikmatan lewat penis atau klitoris gitu. Biasanya dalam bentuk masturbasi. Nah, kayak yang tadi udah aku jelaskan, fase falik ini sebenarnya adalah fase yang dimana alat kelamin itu memainkan peran penting. Tuh. Nah, di dalam fase falik ini muncul yang kalau kita bicara tentang Sigmund Freud, pasti kita akan bahas soal ini, yang namanya Oedipus Complex gitu. Atau permusuhan terhadap orang tua yang sama jenis kelaminnya dengan dia. Kalau Oedipus itu dari anak laki-laki ke ayahnya. Kalau Elektra itu dari perempuan ke ibunya. Singkat G itu. Tuh. Nah, yang biasanya akan diikuti dengan fenomena castration anxiety atau kecemasan untuk dikebiri, takut dikebiri. Siapa sih yang nggak takut dikebiri? Aku juga takut dikebiri. Nah, kemudian di fase ini juga muncul yang namanya penis envy atau kecemburuan terhadap alat kelamin laki-laki. Tuh. Nah, menurut Freud ya lah ya, bukan menurutku. Manusia pada fase ini itu lahir dengan kecenderungan untuk berorientasi seksual biseksual. Betul. Jadi menurut Freud, menurut Jung, menurut teori psikoanalisis, manusia itu terlahir biseksual gitu. Nah, nanti ini akan berkaitan erat dengan teori fluiditas, di mana ada teori yang bilang kalau misalnya bukan fluiditas, intinya teori ini bilang kalau orientasi seksual itu sebenarnya kayak air, gitu. Bisa mengalir seiring dengan berjalannya waktu, gitu. Kayak kita ini tidak sepenuhnya heteroseksual atau homoseksual, gitu. Begitu. Ya hetero kalau kamu hetero, homo kalau kamu homo, gitu. Kemudian tadi kita udah bahas apa aja? Fase oral, falik, anal, oral, anal, falik. Gitu. Kemudian kita masuk ke fase psikoseksual yang berikutnya, yaitu kita masuk ke fase berikutnya itu fase laten. Nah, di fase laten ini itu di umur 7 sampai 12 tahun. Nah, Freud bilang kalau misalnya di fase laten itu anak itu tidak memiliki atau sedikit memiliki motivasi untuk berhubungan seksual gitu. Jadi keinginan seksualnya itu masih rendah banget kalau menurut Freud. Nah, fase ini merupakan fase peredaan impuls seks, di mana fase ini juga mengembangkan kemampuan sublimasi untuk mengganti kepuasan libido dengan kepuasan non libido. Misalnya berhubungan dengan teman sebaya, gitu, bersosialisasi, belajar. Nah, dan di sini juga adalah percepatan pembentukan superego. Tuh, itu kalau misalnya fase laten. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah fase genital. Nah, kalau di fase genital itu anak mencari kenikmatan itu melalui penis atau vagina. Gitu. Kalau menurut McLeod pada tahun 2013 itu tuh contohnya adalah melakukan hubungan seksual. Nah, kalau Freud bilang impuls seksual itu mulai disalurkan, mulai dari kegiatan kelompok, penyiapan karir, cinta, dan sebagainya. Kemudian orientasi sosial, seksual sih, orientasi sosial. Kemudian mereka jadi lebih realistis, perilaku altruistik itu lebih muncul. Nah, itu tuh munculnya di fase
genital di umur 12 tahun. Nah, menurut Freud, jadi Freud itu berhipotesa kalau misalnya ada hipotesa Freud adalah untuk bisa menjadi orang atau individu dewasa yang sehat, setiap orang harus melewati setiap fase psikoseksualnya dengan baik. Kalau misalnya ternyata tidak ada fase yang tidak dilakukan dengan baik atau ada fase yang terlewati, maka individu itu akan terfiksasi. Nah, ini yang biasanya kita sebut dengan fiksasi. Itu ada fase yang tidak diselesaikan dari perkembangan psikoseksualnya Freud gitu. Nggak cuma psikoseksualnya Freud, tapi dari teori-teori lain kayak misalnya di humanistik itu teori kepribadiannya Maslow, segitiga apa sih, hierarki kebutuhan. Itu kalau misalnya kita nggak bisa melewati salah satu fasenya dengan baik, itu kita akan terfiksasi. Nah, fiksasi ini yang akan menyebabkan permasalahan secara perilaku atau emosional nantinya ketika dia dewasa gitu. Makanya penting menurut Freud, penting untuk anak-anak itu melewati fase psikoseksualnya dengan baik supaya ego dan super egonya itu bisa berkembang dengan baik gitu. Nah, ketika id-nya yang berkembang lebih besar daripada ego dan super egonya, maka yang lebih bisa dipuaskan itu adalah dorongan-dorongan naluriahnya yang tadi aku jelaskan itu, kayak kebutuhan untuk kepengen makan terus atau enggak kepengen terus gitu. Tapi maksudnya itu permasalahannya Sigmund Freud, maksudnya permasalahan dewasa menurut Sigmund Freud itu nggak cuma itu, ada banyak banget. Nah, itu tentang Sigmund Freud. Oh ya, jadi Sigmund Freud juga menjelaskan ada dua analisis. Yang pertama itu analisis resistensi, itu sama analisis transferensi. Nah, analisis resistensi adalah sesuatu yang menghambat kelangsungan terapi dan mencegah konseling untuk mengungkapkan kecemasan-kecemasannya. Gitu. Nah, Freud berpendapat bahwa hal ini tidak bisa dibiarkan karena akan menghambat proses konseling. Ini kita bicara tentang konseling dalam psikoanalisis ya. Gitu. Penafsiran terhadap resistensi harus dilaksanakan untuk membantu konseling atau klien menyadari alasan-alasan yang ada di balik resistensi dan kemudian mampu menyelesaikan konfliknya secara realistis gitu. Nah, menurut Freud ketika seorang psikolog itu melakukan sebuah proses konseling gitu. Kalau misalnya ada resistensi, maka resistensinya ini yang harus diselesaikan dulu gitu. Kemudian ada yang namanya analisis transferensi. Nah, analisis transferensi ini adalah terjadi ketika terdapat sebuah urusan yang belum selesai. Tuh. Biasanya itu kita dengar tuh urusanku belum selesai di masa lalu dengan orang-orang penting yang ada di masa lalu individu tersebut gitu, yang terdistorsi ke masa sekarang dan memberikan reaksi kepada konselor sebagaimana dia bereaksi terhadap ayah atau ibunya di masa kanak-kanak. Nah, di sini konselor melakukan penafsiran agar konseling mampu menembus konflik masa lalu dan menggarap konflik emosional yang terdapat pada hubungan terapeutiknya bersama dengan sang konselor. Gitu. Jadi untuk dia bisa menyelesaikan masalahnya, dia harus menyelesaikan masalah-masa lalunya. Itu. Makanya kenapa psikoanalisa itu dianggap sebagai sebuah aliran yang berfokus pada pengalaman masa lalu, kemudian pada hubungan seksual gitu. Karena ya emang teorinya berbicara tentang segala sesuatu yang terjadi di masa lalu gitu. Kemudian aku harus menjelaskan tentang perbedaan antara psikoanalisa, humanistik sama behaviorisme. Tahan bentar ya sebelum kita break ya. Oke. Jadi yang pertama, behaviorisme itu mengabaikan potensi yang ada dalam diri manusia. Itu manusia itu dianggap sebagai mesin, bahwa segala sesuatunya itu terjadi karena adanya stimulus dan respon, karena ada reward and punishment, bahwa kepribadian manusia, isi pikiran manusia itu bisa dibentuk
Gitu. Itu kalau misalnya aliran behaviorisme. Kalau misalnya aliran humanistik itu mereka tidak mengabaikan potensi yang ada pada diri manusia. Mereka percaya pada kodrat individu, di mana individu itu pasti dan dapat harus mengatasi masa lalunya. Gitu. Dari kedua aliran ini yang membedakan dengan psikoanalisa adalah psikoanalisa itu mengabaikan potensi yang ada dalam diri manusia, di mana psikoanalisa itu selalu melihat dari sisi negatif individu, alam bawah sadar, mimpi, dan masa lalu. Gitu. Sama hubungan seksual. Begitu. Oke, udah sih. Begitu dia tentang penjelasan psikologi. Jadi kalian harus sabar mendengarkan satu persatu supaya paham, masuk di sini, masuk dalam kepala, jadi bisa dipaham dan bisa menerapkan di kehidupan sosial. Jadi sekian dulu part 1-nya, tunggu part 2-nya. Berhubung hari ini adalah 10 November, saat video ngetek, kita ucapkan selamat Hari Pahlawan Nasional. Oke, bye-bye. See you di part